tepatnya sayangnya tepat di atas makamnya. Ya memprihatinkan ya, puring teri yang sedikit nyeleneh ini teman-teman. Hai teman-teman, kembali saya akan menemani teman-teman. Tentu saja kita mengeksplor makam yang ada di belakang saya ini. Nah, seperti biasa, simple step, bukanlah channel horor ataupun mistis, tapi kita akan melihat tanaman-tanaman puring yang ada di pemakaman. Seperti apa petualangan kita di kali ini? Jadi ikuti saya, let's go. Baik teman-teman, sejauh saya memasuki pemakaman ini dan sejauh mata memandang, memang kebanyakan ini adalah pohon kamboja teman-teman. Tapi kita akan coba untuk mencari apakah di pemakaman ini ada puringnya. Kita akan masih mencari. Jadi untuk teman-teman ikuti saya sampai selesai. Saya akan mencoba untuk memulai dari dalam sana. Nanti kita akan keluar setelah dari dalam. Jadi ikuti saya terus ya. Let's go. Akhirnya teman-teman, setelah lumayan agak luas makam ini, saya menemukan yang pertama ini ada puring teri teman-teman. Dan memang ya cukup lelah juga dari pintu gerbang tadi sampai ke ujung ini paling ujung bisa dikatakan seperti itu. Ini memang lumayan melelahkan, ditambah lagi dengan terik mentari. Tapi it's okay. Akhirnya saya menemukan satu puring teri dan kita akan coba lihat lebih dekat lagi. Oke teman-teman, ini ada puring lancur satu gerombolan. Tapi kalau bisa dikatakan makam ini memang didominasi oleh puring lancur teman-teman ya. Nanti kita akan perlihatkan juga dominasi puring lancur di pemakaman ini. Dan pemakaman ini memang di kanan kirinya ini ada sawah, lahan sawah. Kemudian di sebelah belakang ini adalah area warga atau pemukiman warga teman-teman ya. Jadi sangat berdekatan pemakaman dengan pemukiman warga, dan ini nggak masalah juga kalau yang sudah terbiasa ya. Baik, oke. Kita akan lihat segerombolan puring lancur ini.
ini adalah dominasi yang tadi saya katakan bahwa banyak puring lancur yang ada di pemakaman ini. Jadi hampir kebanyakan adalah puring-puring lancur yang memang usianya juga sudah lumayan tua-tua teman-teman ya. Baik, saya menemukan satu puring jari di makam ini teman-teman. Lumayan cantik. Ini benar-benar cantik sih. Cuman tempatnya sayangnya tepat di atas makam. Kita coba lihat lebih dekat puring jari ini. Baik, sudah dilihat puring jarinya, lumayan cantik. Dan di belakang saya ini juga ada satu puring lagi. Kalau tidak salah ini namanya puring walet. Kita coba lebih mendekat lagi. Ya, memang seperti dugaan saya teman-teman. Ini adalah puring walet. Kondisinya ya memprihatinkan ya. Karena ini di makam tidak mungkin ada yang merawat secara intensif gitu, dimana memang kita lihat bentuknya juga kurang begitu mempesona, bisa dikatakan seperti itu, kurang begitu menarik juga. Nah, ini mungkin bisa dikatakan ya memang apabila di makam memang ada pemakaman yang memang rimbun, kemudian banyak pepohonan. Ada juga makam yang memang ya tanamannya tidak terlalu tinggi-tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memang bisa dikatakan sangat-sangat kurang perawatannya. Ya karena sekali lagi karena di makam ya mungkin akan dirawat seperti kita merawatnya di rumah teman-teman ya. Oke, akhirnya saya menemukan juga satu tanaman yang puring berdaun lebar. Ini puring ketapang. Ya, sekali lagi memang kurang begitu menarik juga. Nampaknya ini juga banyak yang baru dipangkas teman-teman ya. Kalau saya lihat dari tadi, memang batangnya memang sudah lumayan agak besar, tapi kebanyakan pendek-pendek. Jadi bisa dipastikan ini juga baru saja dipangkasi. Kita lihat lebih dekat lagi pesona dari puring ketapang ini. Baik teman-teman, apa ini? Oke, saya kali ini menemukan satu puring, yaitu puring teri, tapi agak sedikit berbeda dari kelazimannya. Biasanya yang namanya puring teri itu ataupun puring hujan gerimis ya, itu biasanya ada hijau dan titik-titik kuningnya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini mayoritas malahan hanya hijaunya saja teman-teman. Kuningnya hanya sedikit sekali. Nanti kita akan lihat lagi lebih dekat puring teri yang sedikit nyeleneh ini teman-teman.
Baik teman-teman, kali ini saya akhirnya menemukan satu puring walet yang ya lumayan agak bagus dibandingkan tadi puring walet yang pertama kali saya temukan. Ini dia, ada warna kuningnya, kemudian di bawah ini juga ada warna jingga. Ini lumayan agak berwarna teman-teman. Kita akan lihat lebih dekat lagi puring walet ini yang lebih bagus lagi daripada yang awal saya temukan. Baik teman-teman, itu dia eksplorasi kita di pemakaman ini, dan bisa dilihat dari eksplorasi kita banyak menemukan puring, kemudian juga puring-puring yang ada sedikit ya aneh sih, tidak lah, biasa aja ya sebenarnya. Jangan dikira karena di makam terus ada keanehan ya gitu, tidak sama sekali, karena semuanya itu benar-benar karena proses alam teman-teman ya. Ya begitulah kehidupan di alam, tanpa dirawat puring-puring juga tetap bisa tumbuh, cuman memang terkadang kurang perhatian saja. Nah, kalau kita lihat sebenarnya puring ini adalah puring yang ataupun tanaman yang mudah untuk dikembangbiakkan. Namun karena saking mudahnya, terkadang kita pun kurang memperhatikan walaupun kita tanam sendiri. Tapi kita pun juga harus tahu, tanaman puring pun ada penyakit, ada hamanya juga. Jadi untuk teman-teman, puring adalah tanaman outdoor atau di luar ruangan. Jadi kita bisa mengembangbiakkan puring ini di halaman rumah kita. Ini juga akan lebih bagus lagi dan bisa menjadi peneduh di rumah kita teman-teman. Karena puring sendiri juga bisa mencapai sampai 3 meter lebih tingginya ya, besarnya. Kemudian yang jelas banyak manfaatnya. Yang namanya puring juga bisa untuk meresap ataupun ini menyaring yang namanya zat-zat buang dari kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya ada manfaatnya. Oke, terima kasih atas kebersamaan teman-teman. Tonton terus Simple Step. Kita akan membahas tentang tanaman puring dan yang lainnya. Yang pasti, walaupun kita mengambil setting di pemakaman, tapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan horor ataupun mistis teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dah.